Halo Sobat Maya semuanya, apa kabar kalian? Saya harap semuanya seperti biasa ya, selalu sehat, selalu bahagia, dan makin sukses. Nah Sobat Maya, pada video kali ini agak berbeda ya dari video-video sebelumnya. Jadi di video kali ini saya akan sharing kepada Sobat Maya tentang saham yang lagi saya beli nih atau lagi saya cicil ya. Nah, bagi Sobat Maya yang udah mengikuti saya lumayan lama, pasti tahu lah ya bahwa saya ini bukanlah seorang full-time investor ataupun full-time trader. Jadi, saya ini adalah pekerja kantoran dan juga sekalian ngurusin bisnis juga. Nah, jadi kalau misalnya kita yang bukan full-time investor ataupun full-time trader, itu kan kalau misalnya di jam market mau mantengin terus kan itu susah ya, agak mustahil juga. Nah, makanya kenapa kita tuh nggak bisa beli saham-saham yang kayak gorengan gitu yang sulit dikejar nih. Begitu kita kejar ternyata udah nyangkut di pucuk kan. Nah, makanya berangkat dari hal itu, makanya saya mulai mencari nih sebuah sistem ataupun style yang cocok dengan saya nih Sobat Maya. Nah, salah satunya adalah dengan metode mencicil saham yang lagi turun. Nah, pada dasarnya sih emang saya lebih sukanya beli di bawah, terus jual di atas sih. Bukan beli di atas, jual lebih di atas lagi. Nah, karena menurut saya itu resikonya lebih tinggi ya. Kecuali mungkin kita trader yang sering merhatiin market, mungkin itu cocok ya buat kita ya. Tapi bagi saya sendiri yang bekerja kantoran, menurut saya hal itu kurang cocok. Nah, karena ini adalah video pertama saya yakin pasti akan banyak banget eh, kekurangan dan perlu adanya perbaikan. Nah, makanya saya butuh komentar ataupun masukannya Sobat Maya juga. Nanti jangan segan-segan untuk taruh di kolom komentar ya, biar kita bisa berkembang bareng juga. Nah, oke, saya mulai ya. Jadi SG ini Sobat Maya nggak usah pusing, ini singkatan dari Sudarsan Glory. Nah, Sudarsan Glory Stock Review. Jadi ini adalah video pertama dari series ini. Jadi yang akan kita bahas adalah IPCM. Nah, pastinya banyak dari Sobat Maya yang udah tahu juga ya tentang IPCM ya. Kita akan bahas di sini. Jadi video ini saya buat di Jakarta tanggal 13 Oktober 2021. Bikinnya agak malam ya karena lewat jam kerja dan emang lagi agak sibuk juga akhir-akhir ini. Oke, kita mulai. Nah, jadi saya juga terinspirasi nih Sobat Maya dari quote-nya Neil Armstrong. Your best quote that reflects your approach. It's one small step for man, one giant leap for mankind. Jadi dari quote ini sebenarnya menginspirasi saya bahwa ya mungkin tindakan kecil yang dilakukan oleh seorang pria itu sebuah eh, loncatan besar untuk banyak orang kayak gitu. Jadi saya pengen coba untuk sharing nih style saya di sini saham-saham apa yang saya beli, lalu alasannya apa. Siapa tahu Sobat Maya yang selama ini di bursa saham ataupun dunia saham masih mengalami loss terus-terusan, ternyata dengan style saya itu bisa lebih cocok gitu. Walaupun mungkin returnnya nggak gede lah ya, mungkin setahun belasan hingga 20-30% setahun, tapi ya lumayan lah ya daripada loss terus-terusan. Nah ini pun pengalaman yang saya dapetin bukan hanya 1-2 tahun ya, karena kalau setahun 2 tahun kadang-kadang kita bisa hoki ya, tapi kalau lama-lama udah kenal saham pasti pernah jatuh lah. Nah ini salah satu dari pengalaman saya dari 2012 hingga 2021, dimana udah pernah vakum juga 2 kali. Nah jadi saya menemukan bahwa ini style yang cocok untuk saya. Nah oke, kita mulai bahas dulu ya. Jadi awalnya background dulu ini. Jadi backgroundnya dari IPCM atau PT Jasa Armada Indonesia ini, dia tuh beroperasi tahun 1960 dan merupakan anak usaha dari PT Pelabuhan Indonesia 2 atau Pelindo 2 ya, yang bergerak di bidang layanan pemanduan, penundaan kapal, angkatan laut, dan layanan maritim. Lalu pada Desember 2017, perusahaan melakukan IPO. Itu di harga 380 nih Sobat Maya.
Sehingga IPCM ini udah menjadi perusahaan publik terbesar, paling berpengalaman dan paling dapat diandalkan di bidangnya. Di bidangnya ya ini tadi ya. Oke, kita lanjut. Nah, kepemilikan saham nih. Untuk shareholder dari IPCM ini terbesar dipegang oleh Pelindo II nih, sebesar 76,89%. Lalu masyarakat sendiri memegang 6,91% nih Sobat Maya. Nah, bagi Sobat Maya yang tahu tentang aturan free float, itu BEI udah membuat aturan bahwa free float itu minimal 7,5% ya. Nah, sementara kita bisa lihat di sini bahwa untuk porsi masyarakat itu baru di 6,91%. Artinya, kedepannya tuh kemungkinan bakal ada corporate action nih Sobat Maya, untuk membuat 6,91% ini menjadi 7,5%. Soalnya kayaknya nggak mungkin sih kalau IPCM ini dijadiin go private. Yang paling mungkin itu adalah corporate action, apakah right issue atau mungkin hal lain. Nah, lebih lanjut adalah jumlah pemegang sahamnya nih. Per 30 September 2021, pemegang sahamnya itu ada 5.626 investor atau berkurang 31 nih. Nah, kalau saya nggak tahu ya pengaruh atau enggak, tapi saya tuh sering memperhatikan jumlah pemegang saham ini Sobat Maya. Jadi saya melihat nih kalau misalnya kayak gini nih udah mulai berkurang, ini tandanya kita bisa mulai masuk di saham tersebut karena biasanya ini udah retail yang cut loss. Nah, biasanya kalau retail udah cut loss, itu harga sahamnya naiknya lebih kencang. Biasanya kayak gitu ya. Oh iya, ini data ini saya ambil dari RTI ya namanya ya. RTI Bisnis. Jadi Sobat Maya bisa lihat di sana juga. Oke, kita lanjut. Nah, ini dari sisi fundamental nih Sobat Maya. Net income-nya di 2019 itu 90 miliar. Lalu di 2020 ini sedikit turun menjadi 80 miliar. Tapi kalau misalnya kita lihat di 2021, ini mulai naik lagi Sobat Maya. Annualize-nya atau disetahunkan itu udah 121 miliar. Nah, kalau misalnya kita lihat dari 2020 ke 2021, secara quarter on quarter ini meningkat ya, terjadi peningkatan. Lalu quarter kedua juga terjadi peningkatan. Which is ini hal yang bagus ya Sobat Maya. Tapi apakah net income ini juga diiringi dengan pendapatan yang naik juga? Nah, kalau misalnya kita lihat di sisi sini, revenue, di 2020 hingga 2021, itu pendapatannya selalu naik ya. Bahkan dari 2019 ke 2020 ke 2021 ini pendapatannya selalu naik. Artinya bagus nih Sobat Maya. Jadi untuk IPCM ini dari tahun ke tahun memang pendapatannya itu naik ya. Nah, lalu kalau kita lihat quarter on quarter dari 2020 ke 2021, ini juga naiknya lumayan. Which is ini hal yang bagus banget untuk pertumbuhan dari IPCM ke depannya. Oke, kita lanjut ke valuasi. Nah, secara EPS atau earning per share, ini IPCM dapat di annualize-nya 23 nih Sobat Maya. Kita sih masih menunggu kuartal 3 dan kuartal 4 ya. Tapi secara dua kuartal awal, ini udah bagus banget di 23. Nanti kita lihat lagi di kuartal 3 dan kuartal 4-nya apakah akan tetap bagus atau enggak ya. Lalu, di setiap tahunnya kita bisa lihat bahwa IPCM ini membagikan dividen. Jadi ini adalah salah satu kriteria saya nih Sobat Maya. Jadi saya mencicil seandainya pun nyangkut, itu kita masih bisa mendapatkan dividen. Jadi ini time frame untuk IPCM saya adalah kurang lebih 6 bulan hingga 2 tahun. Jadi dalam jangka waktu ini kalau dia naik banyak ya puji Tuhan, kalau enggak ya kita tetap mencicil ya setiap bulan kayak gitu. Ataupun dengan support-support yang tercipta kayak gitu. Oke, dari sisi valuasi PER-nya itu di 15,21 kali. Artinya nggak terlalu mahal ya untuk PER ini. Lalu book value-nya di 1,67 kali.
Nah, apakah akan ada kemungkinan PBV-nya ini di bawah 1 kali? Contohnya ya, di bawah 1. Ya, kemungkinan itu ada, tapi menurut saya agak kecil ya kemungkinannya ya, karena IPCM ini yang pertama kinerjanya bagus. Terus yang kedua, untuk growth kedepannya serta ada momentumnya, ini kayaknya mau di bawah 1 itu agak susah Sobat Maya. Makanya di saat dia lagi agak turun saat ini, itu cocok nih buat kita untuk mulai cicil. Lalu kalau misalnya kita lihat dari sisi ROI-nya, ini di 11%. Dan ini lumayan bagus ya, 11% ini. Nggak banyak perusahaan yang mempertahankan ROI-nya itu di atas 10% kayak gitu. Lalu dari sisi likuiditasnya, DR-nya cuma 29,31%, which is ini kecil banget. Lalu perusahaannya juga cash rich ya, cash rasionya masih tinggi banget. Jadi nggak ada kesulitan likuiditas lah dalam jangka waktu dekat ini. Oke, lalu kita lanjut dari sisi teknikal. Nah, kalau misalnya kita lihat nih Sobat Maya, IPCM itu di bulan September atau Agustus nih ya, pernah mencapai 460. Baru kemudian turun lagi hingga saat ini ada di harga 348. Nah, saya sendiri udah mulai mencicil itu di 360. Terus kemarin pas 350 saya cicil lagi. Nanti sekitar 336 saya akan cicil lagi. Nah, kalau harga idealnya sih di sekitar sini ya Sobat Maya ya. Jadi Sobat Maya bisa beli nih antara 326 sampai mungkin 316 nih. Jadi ini yang idealnya, tapi saya sendiri akan mulai mencicil sampai supportnya 302 sampai di sini 258. Nah, kenapa saya nggak nunggu di sini aja nih baru beli atau nunggu di area sini nih baru beli? Karena dari pengalaman saya, kalau misalnya kita nunggu harga yang terbaik, kadang harga terbaik itu nggak datang-datang Sobat Maya. Udah terlanjur terbang duluan. Nah, makanya saya tuh lebih nyamannya sistemnya mencicil Sobat Maya. Kenapa? Karena kalau misalnya beli terus cut loss, beli cut loss gitu ya, misalnya di bawah turun, di bawah support gitu, kayaknya nggak cocok untuk saya yang sambil kerja gitu, karena emang nggak bisa mantau gitu ya. Nah, oke. Dari sisi teknikal itu ya, ada support-supportnya. Jadi kalau Sobat Maya lebih nyamannya beli di support yang lebih bawah lagi sembari watchlist saham ini, itu juga nggak masalah. Kalau saya sendiri udah mulai beli dari 360 di sini. Nah, oke. Momentumnya sendiri, Sobat Maya tahu lah ya bahwa di tanggal 1 Oktober kemarin terjadi merger nih antara Pelindo 1, 2, 3, dan 4. Akhirnya di bawah kendalinya Pelindo 2. Nah, untuk saham publik yang diuntungkan dengan adanya aksi ini ada dua. Yang pertama IPCC dan yang kedua adalah IPCM. Nah, untuk IPCC sebenarnya dari sisi free float terus dari sisi harganya itu lebih sering dikerek naik sih daripada IPCM sebenarnya. Cuma IPCC saat ini saya lihat untuk fundamentalnya sendiri sampai saat ini masih rugi Sobat Maya. Lalu dividennya juga nggak rutin. Nah, sementara IPCM itu perusahaannya masih growth. Terus dividen juga bagi. Nah, saya lihat di sini nih, dan harganya sekarang saat ini masih lebih murah ya. Nanti bakal jadi penguasa Merin nih. Jadi untuk momentumnya sendiri dapat ya seperti itu. Jadi salah satu alasan saya memilih IPCM ya karena itu perusahaannya masih growth, lalu dapat dividen juga. Nah, lalu apa yang harus dilakukan? Kalau saya sendiri, ini saya loh ya. Jadi kalau Sobat Maya mau ikutin, oke, nggak ikutin ataupun mau dimodif juga nggak masalah. Nah, jadi saya tuh masuknya maksimal 30% dari total porto saya. Contohnya total porto saya itu 100 juta. Nah, saya akan masuk di IPCM ini maksimal 30 juta. Tentunya nggak langsung masuk 30 juta Sobat Maya. Jadi contohnya nih kayak di 360 saya udah masuk. Mungkin misalnya 3 juta. Lalu 350 saya masuk lagi 3 juta. Lalu mungkin nanti di 330 saya masuk lagi 5 juta.
dan seterusnya. Tapi maksimal saya keep hingga 30 juta atau 30% dari total porto saya. Dan tentunya masuknya dicicil ya, jangan langsung hajar kanan, hajar all in gitu, nggak boleh ya. Bukannya nggak boleh, maksudnya dalam sistem saya nggak kayak gitu. Jadi harus masuk dicicil. Lalu range beli idealnya itu sebenarnya dari 312 ke 326 nih Sobat Maya. Tapi seperti yang saya bilang sebelumnya, kadang tuh kalau kita mencari harga ideal, dia nggak nyampe nih Sobat Maya, udah keburu naik. Nah, karena sering mengalami hal kayak gitu, makanya akhirnya ya udah saya coba aja untuk mulai mencicil nih Sobat Maya. Kadang yang nggak enaknya sih kadang kita perlu nunggu waktu lebih lama ya, tapi menurut saya itu nggak masalah. As long as kita masih untung, masih cuan, bunganya di atas deposito, bunganya di atas obligasi, ya nggak masalah kayak gitu. Nah, lalu kita lanjut ke sini, supportnya itu ada di 336, 302, lalu terakhir itu di 258. Kalau ini jebol juga, nggak tahu deh nanti mau dibawa kemana. Tapi menurut saya kemungkinan kecil sih bisa jebol di sini ya. Kalau mungkin dibawa ke sini masih mungkin, dibawa ke sini apalagi. Sorry. Dibawa ke sini apalagi, masih banget mungkinnya. Lalu untuk targetnya sendiri, target saya tuh yang pertama adalah di 460. Lalu 550 atau all time high-nya. Lalu target ketiga ya terserah atau sesuai keserakahan masing-masing gitu. Jadi kalau saya sendiri mungkin kalau misalnya nyampe ke sini ya, saya akan lihat sikon nih. Mungkin buang setengah atau seperempat, terus nyampe sini buang lagi. Kalau ya ini kan skenario. Nah, jadi di tengah perjalanan nanti saya akan lihat juga nih Sobat Maya. Misalnya di kuartal 3 nih, ternyata IPCM laporan keuangannya jelek. Ya mungkin saya akan pertimbangkan nih, apakah akan masuk lagi mencicil atau stop dulu melihat laporan kuartal 4-nya. Dan ya kurang lebih seperti itulah ya, tapi gambaran besarnya saya harap Sobat Maya nangkep lah ya apa yang akan saya lakuin. Nah, jadi di sini saya cuma sharing apa yang akan saya lakuin, saham apa yang saya beli dan kriteria pemilihannya seperti apa. Mungkin di slide pertama ini kurang, bukan slide ya, maksudnya di video yang pertama untuk series ini kurang lengkap. Jadi Sobat Maya bisa menambahkan juga di kolom komentar. Kira-kira saya perlu nambahin apa lagi dari kriteria-kriteria saham yang saya pilih ataupun saya beli nih. Nah Sobat Maya, kurang lebih demikianlah stok review saya dari saham IPCM yang tentunya saya juga beli, bukan cuma ngomong doang. Dan kalau misalnya Sobat Maya cocok dengan style saya, boleh kabarin di kolom komentar ya. Kalau misalnya emang cara ini cocok, ya saya senang sih. Nah kalau saya sendiri emang nggak cocok nih untuk yang buy high terus sell higher gitu, saya nggak cocok. Jadi saya lebih cocoknya buy low, sell high. Nah, kalau misalnya yang tipe ini, itu di akun trading saya. Tapi itu kecil doang sih, cuma kayak 20 atau 30 juta doang di akun trading. Nah, soalnya kan resikonya lebih gede ya kalau saya trading ya. Soalnya kan nggak bisa mantau market sering ataupun terus-terusan. Jadi saya pilih untuk cara yang gini aja. Dan so far cara ini work sih untuk saya ya. Jadi maksudnya mendatangkan cuan lah. Jadi setahun bisa dia di atas deposito sih ya oke, pasti dapat sih rata-rata ya. Nah, jadi kita coba lihat ke depannya sambil kita evaluasi terus apakah cara ini bakal berhasil ke depannya atau enggak. Nah, Sobat Maya, demikianlah video saya hari ini. Kalau misalnya Sobat Maya terbantu ataupun Sobat Maya ada masukan, komentar, jangan segan-segan untuk tuliskan di kolom komentar ya. Saya akan sangat senang dan welcome banget terhadap masukan, kritikan ataupun saran dari Sobat Maya semuanya. Nah Sobat Maya, demikianlah video ini. Akhir kata, jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan, jangan lupa untuk selalu bahagia, dan semoga perjalanan investasi kita selalu cuan bareng-bareng ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.